film superhero lokal yaitu Sri Asih yang pada akhir tahun 2022 kemarin ditayangkan di bioskop-bioskop di Indonesia, yang menurut kami film tersebut dari sisi sinematografinya berkualitas, kemudian dari acting para pemerannya juga bagus. Tapi sayang ternyata dari sisi penjualan kurang memuaskan. Nah, kami berusaha membahas tentang hal ini, terutama kenapa penjualan film Sri Asih tersebut kurang begitu memuaskan. Ikuti video ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Film Sri Asih menurut kami itu film yang berkualitas dari segi sinematografi, juga kekuatan para pemainnya. Tapi kenapa dari segi penjualan kurang memuaskan? Tercatat kurang lebih tidak sampai angka 600.000 penjualannya itu sampai Desember kemarin ya. Nah, setidaknya kami mencatat 3 hal, atau itu menurut kami yaitu yang pertama adalah pemilihan judul. Sri Asih nama orang itu seperti film genrenya itu genre drama atau malah horor begitu ya. Jadi pemilihan judul dengan menggunakan nama orang itu pada genre film action itu semestinya itu nama tersebut mempunyai greget yang mengarah ke film action atau film laga gitu. Misalnya kalau zaman dahulu itu ada nama orang gitu ya, menggunakan nama orang, tapi nama tersebut itu mengarah ke film-film laga gitu, seperti kayak film Indonesia itu Jaka Sembung gitu ya zaman dahulu. Nah, atau mungkin kita tidak menggunakan nama orang, misalnya zaman dahulu itu ada Si Buta dari Gua Hantu misalnya. Nama orang juga misalnya Brahmakumbara misalnya. Itu nama-nama tersebut atau judul tersebut itu mengarah seperti film action. Nah, kalau Sri Asih ini seperti film genrenya itu drama, bukan seperti film genre action gitu ya. Jadi pemilihan judul Sri Asih itu menurut kami nama tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengarah seperti film laga. Tapi itu menurut kami gitu ya, bisa benar, bisa salah. Itu yang pertama. Nah, faktor yang kedua yang membuat film Sri Asih kurang diminati penonton pada saat peluncuran atau penayangan di bioskop-bioskop di Indonesia, menurut kami itu ketika penayangan film Sri Asih itu hampir berbarengan dengan 2 film laga dari luar atau impor gitu yang pernah kami bahas di video kami yang sebelum-sebelumnya. Itu memiliki kesamaan, yaitu mengangkat tentang leluhur. 2 film tersebut yaitu Black Adam dan Black Panther ya. Itu. Nah, film Sri Asih berbarengan dengan 2 film ini gitu. Hampir berbarengan dengan 2 film ini. Jadi penonton di Indonesia waktu itu memiliki pilihan yang hampir sama jalan ceritanya, tapi greget judulnya saja itu sudah menurut saya masih kalah ya Sri Asih greget judulnya ya, dari Black Adam kemudian Black Panther. Nah, itu. Jadi faktor yang kedua menurut kami adalah saat peluncurannya itu bersamaan dengan film Black Adam dan Black Panther, yang ternyata film Sri Asih tidak mampu menandingi kedua film tersebut dari segi penjualan tiket. Faktor ketiga yang menurut kami mempengaruhi jumlah penjualan yang kurang memuaskan dari film Sri Asih, yaitu penonton Indonesia itu belum terbiasa dengan film superhero lokal. Jadi sebelum-sebelumnya penonton penggemar film Indonesia itu sudah sering atau sudah banyak dijajali dengan produksi film-film superhero
dari luar atau impor begitu ya, seperti Avenger, kemudian ada Spiderman, terus kemudian ada X-Men, terus kemudian kemarin Black Adam dan Black Panther Wakanda Forever. Jadi ketika Sri Asih masuk, itu mungkin penonton Indonesia itu belum terbiasa dengan film superhero lokal. Tapi bagaimanapun juga kita harus mencintai produk dalam negeri, termasuk film-film produksi Indonesia atau produksi lokal. Ya, para sinias Indonesia harus tetap semangat mengangkat kearifan-kearifan lokal Nusantara, kearifan-kearifan lokal Indonesia, tapi mungkin diperbaiki atau dievaluasi lagi dari sisi mana agar lebih baik lagi dan lebih diminati oleh penonton Indonesia. Itu ulasan singkat dari kami tentang penjualan film Sri Asih. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.